udah sore, Dik. Iya nih, tapi di sini jam saya mati Pak Kades. Jam 12. Iya makanya, ini buat passion aja. Kan Kang Ojek juga butuh ganteng. Benar. Ya kan? Mana jomblo ya, masih muda. Iya makanya. Gimana? Bujang. Gimana hari ini udah berapa pelanggan? Sepi banget Pak Kades hari ini. Sepi ya? Sepi banget. Iya sama nih, gue juga liat orang-orang pada kemana nih, warga kagak ada yang kelihatan. Tadi biasanya lewat 1, 2 kagak ada. Iya, kayaknya mah semingguan lah. Ini udah sepi banget. Iya, jangan-jangan kampung kita ini kali ya, ini 6 orang, dikerjain orang. Kayaknya mah entah orang entah siapa kan, nggak ada yang tahu. Iya, maksudnya kali aja ada yang nggak seneng sama kampung kita nih. Kayaknya bisa jadi Masalahnya begitu. gue pernah, sumpah tuh sampai merinding gue tuh. Gue Sama lewat ini. ke situ di jembatan belakang, yang mau arah sini. Iya. Gue datang lewat, tiba-tiba gue diketawain gua. Sama siapa? Udah kagak tahu, kalau gue tahu mau gue timpuk orangnya. Nah, gue kagak tahu siapa. Nah, kalau kagak tahu bisa jadi bukan orang. Benar. Bisa jadi bukan Masa orang. ketawanya tuh cewek, kayak serem gitu. Ah, Coba dah, gue sampai gue cari orang, gue kagak lari, gue kagak takut gue mah. Gue Alhamdulillah. tungguin mana nih kan, set, kok nggak ada orangnya, gue bilang. Diketawain kenceng. Mana suaranya, suaranya jauh, kecil gitu kan, katanya kalau jauh berarti deket ya? Iya betul, kebalikan. Kebalikan, kalau suara gede berarti jauh. Betul. Makanya gue bingung, kecil kata gue, waduh gue agak geter juga, mana mau maghrib gue bilang. Kalau gua sih kurang paham gini-ginian, cuman gua ada kenalan nih Pak Kades. Ada Siapa? yang ngerti gini-ginian nih. Siapa? Ada temen dari SMA, udah akrab. Lu SMA kan pesantren? Iya Pesantren makanya. lu. Iya, Lu bocah pesantren nggak bisa lu? nggak bisa. Pas pesantren cabut-cabutan gimana? Pesantren kilat sih lu mah. Wih, Ramadan dong. Ramadan sih lu mah. Coba panggil dah temen lu. Ya dah. udah, panggil dulu ya. Iya. Telepon dulu ya. Ini orang siapa dulu nih, lu jelasin ke gua. Dia ada latar belakang indigo Dari kecil. dari kecil. Terus? Terus dia sering apa ya namanya? Dia katanya punya pegangan-pegangan. Kadang Duit. pegangan Duit. tiang, Duit. pegangan meja. Enggak. Nggak seriusan, ini ada, dia latar belakangnya ada, bisa dibilang dukun masa kini, Dukun milenial. Beneran lu? sama Genjet. Iya. Telepon dulu ya. Bisa tapi dia. Bisa. Emang di mana rumahnya? Sini deket, Coba telepon. Simpang 5 belok kiri. Semarang. Iya, jauh dong. Jauh banget. Coba telepon. Iya, Nopal, kabar. Halo. Assalamualaikum, Bal. Iya, bisa ke ini nggak, pangkalan gua nih, pangkalan ojek. Iya. Sini ada Pak Kades, pengen nanya-nanya soal ini nih, hal-hal mistis. Ya, berbau-bau mistis. Ya, gue tunggu ya. Oke. Bentar lagi nih, 3 detik sampai. 3 detik. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. lama banget, 2 detik Kan telatnya. dihitung, lu kan di situ Iya, tadi. lama banget, gue udah bilang deket. Pal, Sat. Ini mah gua kenal. Lah ini Kawannya anak gua ini mah. Nah, berarti Kawannya sepesantren dong anak Kawannya bapak. si Putra kan lu? Bukan. Oh, bukan. Oh, Putri. Anak gua yang cewek. Yang cewek. Anak gua Putri. Putri. namanya. Putri. Bukan. Dik. Lah, kita Tadi kan kagak editor tahu. tolong ditit itu ya. Yang tadi biasa. Kan kagak tahu, kita Begitu, menanya aja. Gitu. Sehat, Pal? Alhamdulillah. Gua ini apa namanya? Kemarin gua lewat jembatan belakang. Belakang mana? Sini jembatan sini. Belakang kampung sini, RT3. yang pengen ke arah sini. Oh, yang pas belokan itu. Iya. Lu liat sih itu maghrib. Kok kata gua, perasaan gua udah gak enak banget Pal itu, kayak serem apa ya, takut. Tapi gua mah kagak takut, gua antepin sama gua. Terus kayak gua lewat, gua jalan, bener Pal, ada yang ngetawain Pal. Ada yang ngetawain gua nih. Ngetawain gua, gua cari, kalau orang mau gua timpuk pakai belangkon gua. Nah, Kagak ada masalah bentukannya, Dik. kata gua, bukan orang Pak Kades. Gua kata mah. Iya, kalau lu gimana? Ini kata si Dika kan lu bisa nih. Gimana coba kalau Suaranya jauh apa? Deket. suaranya jauh masalahnya. Kecil gitu. Kecil suara di kuping gua kecil Nah, kan masalahnya. katanya kebalikan tuh. Ini udah sering terjadi nih seminggu ini kalau nih. kata lu gimana? Itu bisa jadi jadian tuh. Jadi jadian. Iya. Jadian apa kagak? Jadi jadian. Ini canda bahaya nih, serius Iya, nih. gimana? Iya, jadi ada makhluk-makhluk yang memang kadang sengaja dibuatkan untuk hal-hal yang tujuannya itu Mengganggu. menguntungkan. Iya. Enggak menguntungkan. Menguntungkan? Menguntungkan siapa nih? Jadi ini, kalau di Jawa itu ada istilah cupang.
Cupang. Gua dulu ke Cupang ngadu lu Iya, kemana? Cupang sama ngadu Ngadu dia. kan, ngadu Iya, Cupang. iya, Pak Kades. Ngadu Cupang Ngadu kan? Cupang. Mm-mm. Bukan yang lain Cupangan kok. itu. Ya, aman. Terus gimana, Pal? Iya, cupangan. Istilahnya kan namanya Istilah cupang. Cupang. Heeh. Cupang itu ya itu untuk pesugihan. Tujuannya pesugihan. Duh, nggak benar ini. Biasanya Bahaya sih. Gawat ini. Bahaya sih. Emang di dekat jembatan itu ada rumah yang lagi hamil nggak? Enggak, tapi jembatan itu ada tukang bakso, warga baru. Kemarin baru laporan sama gua. Sebelum jembatan, ada kang bakso baru buka itu. Iya. Terus udah gitu kayak kadang rame, kadang sepi. Iya. Ramenya juga Gua rame nggak bener-bener. yakin itu, gua Dari nggak- kampung seberangnya bela-belain, Pal, Iya. sini. Baru ya padahal. Baru padahal. Pakai apa gitu? Nggak tahu kan kita nggak boleh suujon. Nggak Tapi boleh. gua mah nggak seujun, masa gua seujun sama warga gua sendiri kan kagak. Kalau bakso itu bisa dilihat dari tutup pancinya. Waduh. Kalau tutup pancinya itu selalu terbuka, itulah Ada syarat dia. sebagai syarat. Isyarat apa syarat? Syarat. 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 Syarat Itu yang sebagai Sebagai itu apa? Itu biar dia pelarang. laku. Penandanya. Biar nggak, biar dia laku. Oh. Dikasih tau sama dukunnya. Oh. Jadi panci lu buka terus gitu. Lah Pak Kades paham ini ya? Hah? Nah, kemarin Ada. gua kagak, gua denger cerita Oh. doang. Tapi lu ngerti-ngerti gini dari mana sih, Pal? Lu, Pal. Coba lu ceritain dulu dah ke gua. Dari pengalaman pribadi gua, Bang Kades. Gimana? Jadi dari kecil. Awal mulanya. Dari Awal kecil. mulanya ya gue sama kayak manusia yang lain, hidup seperti biasa. Ya. Dengan gua melihat hal-hal yang seperti itu, setahu gua, sekira gua selama 3 tahun, enggak 3 tahun, lebih. Berarti kalau kelas 2 SD berapa tuh? 8 Sekitar tahun. apa? Umurnya? Iya, Umurnya 8 7 tahun, 8 7, tahun 8 lah. tahun. 8 tahun. Nah, pokoknya 8 tahun itu gua ngira dari kecil tuh pokoknya apa yang gua lihat sama kayak yang mereka ini lihat, sama kayak manusia-manusia lain lihat. Jadi ya udah kayak nggak kaget karena dari kecil dari lahir tuh udah oh begini. Gua kira mereka juga sama melihat hal yang sama kayak yang lain gitu. Kayak gua gitu. Gitu. Tapi jadi lu punya kelebihan gitu dari kecil. Ya, mungkin bisa dibilang kelebihan, bisa dibilang Indigo. Iya. Ketujuh, indra ketujuh. Iya, indigo kan. Keenam, benerin dong, indra Lah, keenam. kirain bener Indra ke-7, saya kagak tahu. Indra keenam. Indra ke-6 katanya, Pal. Itu Jadi ceritanya memang dari silsilah keluarga gua tuh dari uyut kakek sampai anaknya kakek. Jadi nyokap tuh punya 9 bersaudara Bentar. yang bontot. Sabar. 9. Nah. anaknya kakek. Anaknya kakek tuh berarti Om, Lu kesini aja, lu kesini. Ayah. 9. Heeh. Terus? tante. Ini yang terakhir. Nyokap Ini, tuh anak ini. pertama. Oh. Nah, terus? Sampai anak terakhirnya. Ya, anak terakhirnya itu ternyata dia juga merasakan hal yang sama kayak gua. Kayak Dia lu. juga dari kecil rasanya sama. Dia bahkan sampai kelas 6 SD apa ya? Pokoknya dia tuh ngerasa bahwa yang lain juga lihat yang sama. Tapi ya terus sorry. Terus. Iya, sampai akhirnya kelas 2 kakek nggak tuh, oh ini sama nih kayak anak gua nih. Ternyata nurunnya di anak nyokap kan gitu. Gua juga bontot, bulan anak terakhir lagi gitu. Oh, lu anak terakhir? Anak Lah terakhir. sama Berapa kita. saudara? 3 jadi 2. Satunya pertama- Kapundut. Iya. Nah, Kapundut, Tir. jatuh. Astagfirullahaladzim, ganggu aja. Ada apa tuh, Dik? Serem banget ini. Mau main nih jatuh tiba-tiba. Udah, taruh dah. Kita bahas-bahas Taruh lagi ya? biasanya yang dengerin tuh Jadi oek dong, oek. Jangan bercanda. Jadi oek. Terus. iya beneran, kalau kita bahas-bahas hal yang mistis itu percaya nggak percaya, hal-hal yang itu tuh pasti banyak yang datang ke tempat ini. Tapi Pal ya, gue sedikit paham dik sama kayak gini-gini. Mm-mm. Karena ini secara tidak langsung bersinggungan dengan apa pengalaman gua yang ada di hidup gua segala macam ini agak sedikit berkaitan lah sedikit sedemi sedikit. Sejalan lah ya. Karena dia sama gua sama-sama orang Jawa. Ah iya. Kita dari pulau yang sama, kita dari Pulau Jawa. Ya, Dan gue memang tengahin dah di sini. iya, memang Jawa itu terkenal juga dengan mistisnya. Betul. Itu Setuju. di mana-mana Kayak pasti Jawa terkenal betul. dengan mistisnya. Jawa tuh terkenal kayak kental sekali itu. Iya. Budaya, adat istiadat, masih. mistisnya masih kenceng lah. Dan sampai sekarang. Hmm. Nah, kalau gua mau nanya sama lu, Pal, pas lu sadar tuh kapan? Lu sadar kalau lu punya kemampuan seperti itu tuh kapan? SMP pas gua kebuka lagi. SMP. Pernah Jadi- ketutup berarti? Iya Sorry. itu yang gua tadi kepotong cerita tadi. Oh iya. Kelas 2 kakek gua nge Oh.
Gue dibawa ke Bojong namanya, Tegal. Lu Tegal kan, Iya. ya, Bang? Terus? Kades. Terus? Iya, lu kan Tegal. Gue dibawa ke Bojong. Bojong itu arah Guci. Guci. Sebelum Guci, Ah. sebelum Guci tarik Bojong, pasar Bojong, belok kiri. Itu gua Guci di- lewat mana nih? Lewat Moga apa lewat yang satu lagi? Selawi. Lewat Slawi? Iya. Terus? Itu pokoknya situ lah. Pokoknya itu ada Makasih. ustaz kenalan bokap, kenalan bapak gua. Itu rukyahnya sistemnya, rukyah kan banyak nih. Iya. Sekarang gue juga udah, karena udah lama terjun di begitu, gue juga mempelajari media-media rukyah ini. Nah, dan gue taunya rukyah biasanya dia dilakukan Pak Kades sama ustadz biasanya yang gue lihat-lihat ya, atau kiai gitu dibacain atau apa. Itu yang gue tahu tentang rukyah. Kalau menurut lu gimana, Pak? Ya, semua ahli supranatural yang religinya bagus, yang mereka kuat pedomannya, mereka kuat fisiknya, mentalnya. Karena gini, pada dasarnya orang-orang indigo itu bukan suatu kelebihan kalau menurut gua. Bisa jadi musibah bagi si orang ini. Gua tuh hampir nggak kuat, Bang. Setelah kelas 7 gua kebuka, itu gua kaget kan di situ. Karena gua udah lama membuang memori itu. Tiap keluar kamar, kalian percaya nggak percaya? Gua tuh lewat samping tembok gitu. Karena Sempit. yang di depan kamar gue itu kadang makhluk-makhluk gede segala macem. Lu kayak ngehindar. Dan lu praktekin itu? Bukan praktekin lagi. Enggak, maksudnya tiap hari. Iya, emang maksudnya dia maksudnya ngelakuin iya begitu. maksudnya melakukan itu. Iya, Kayak bener-bener karena- soal emang ada gitu. Iya, karena gue kan kamar di atas nih. Dua. Terus ya itu saksi sejarahnya, mbak gue masih ada yang kerja di situ. Itu pasti kalau nggak habis bangunin gue bangun keluar kamar suruh makan. Ya terus gue mesti lewat samping tembok gitu, kayak nyambing. Tapi gue lumayan kepo nih, Pak Kades. Ini makhluk segede-gede itu kira-kira bentukannya kalau misalkan diomongin aja ya, itu kayak gimana? Entah itu berotot kah, entah itu bertanduk kah, atau gimana? Wah, macem-macem sekali. Yang paling lu inget dah? Paling gue inget tuh gue SMP tuh MTS. Jadi gue pelajaran biasa. Gue pelajaran biasa, gue ngelamun lihat jendela, bener-bener Raja Wali yang gede banget bersayap tengah-tengah. Jadi di samping MTS gue tuh ada Islamic Center, tempat itu luas, tuh di situ penuhnya, wah luar biasa, Segede itu, Pak? segede itu. Nah itu, Tapi lu jadi kaget gak sih? Lu shock gak sih kalau kayak gitu-gitu? wah shock sekali. Dulu waktu dibuka lagi SMP tuh ya? Waktu Waktu kebuka lagi ya, waktu kebuka SMP, lu shock nggak itu waktu itu? Wah, sangat shock sekali lah. Pasti, itu pasti. Karena apa ya? Gua kan itu udah kayak hampir trauma, Bang. Hampir trauma banget. Itu hampir trauma banget. Sampai nangis-nangis gak lu pernah gitu? Wah, udah nangis. Hampir tiap hari Nangis? nangis. Hampir ada 5 bulan. Itu gua dibawa ke sana ke sini. Padahal kakek gue Capek banget, Pak Kades. 5 bulan capek nangis. hati, capek pikiran. Karena ngeganggu banget belajar itu, jujur. Ngeganggu iya. banget belajar. Betul. Apalagi dengan umur lu yang masih muda banget gitu kan. Dan kalau misalkan gua tahu palingan orang tua yang kayak dukun-dukun kan tua ya gitu. Ini anak kecil yang masih taraf SMP MTS sudah terbuka sebegitu besarnya gitu. Iya, lebih luas lagi, bahkan jarak berapa meter tuh gue tahu. Misal nih, Oh tuh, jarak berapa dulu, meter? Iya, dulu ada di kelas gua kan ketua OSIS kan MTS. Pas LDK gitu, kemasukan dia. Dia juga sama, penglihatannya jauh. Jadi bener-bener bukan. Jadi kan indigo juga ada taraf-tarafnya, Bang. Oh iya, Ya. Ada tingkatannya. ada levelnya. Ada yang cuma bisa lihat dari ruangan, ada yang bisa kita lihat dari jauh. Dari sini ngeliat jauh gitu. Iya, misal Bisa- dia mau ada tujuan ke sini nih, Oh. Paling tinggi itu apa? Itu yang paling paling tinggi. kita lihat dari jauh. Iya. Terus gimana itu? Pokoknya kan gue ditutup tuh kelas 2 SD sama kakek. Nah pas SMP gue konsul lagi dong sama yang nutup. Kok kenapa ini bisa kebuka lagi gitu? Kata kakek, udahlah, udah mau gede juga, nggak apa-apa. Nah, itu anugerah katanya gitu, digituin. Kan kakek juga akhirnya dia tuh punya jamaah juga yang namanya manakib. Manakib. Kalau dalam NU itu. Akhirnya gue disuruh ikut aja buat ketenangan batin. Jadi setiap
habis Jumat Kliwon itu ada namanya malam Kamis Kliwon. Nah, nanti seminggu setelah Jumat Kliwon itu Kamis Kliwon itu kita ngadain pengajian yang memang jamaahnya itu bukan cuma manusia aja. Oh, Ya. Jadi jamaah yang tak kasat mata juga kelihatan di. bener-bener kelihatan. Bener-bener Ini duduk ngomongin, rapi. iya ngomongin kayak gini tuh tergantung kepercayaan masing-masing. Iya, Ya, betul. ya jadi kalau misalkan lo nggak percaya mau kita omongin kayak gimana jadi ya. Betul, udah. bertolak belakang kan, tidak masuk logika Benar. ini kan. Tapi Pal, gua kan sekarang main IG. Mm. Biar kata gua kades, gua main IG. Ya, follow-followan kita udah kan. Follow-followan, iya. Iya. Gua buka IG dia. Heeh. Lu itu salah satu orang yang apa ya, suka sekali dengan budaya. Salah satu orang Betul. yang sangat Mencintai kebudayaan, melestarikan juga, bahkan sampai Noval ini pelakunya. Betul. Pelaku budayanya. Terjun langsung. Iya, terjun langsung. Bukan hanya pengamat, bukan hanya apa namanya penyuka, penikmat, bahkan dia pelaku budaya tersebut. Kalau boleh tahu itu di IG lu tuh budaya apa, Pak? Yang kayak buruk-buruk itu tuh lu main apaan, Pal? Nah. Mainan apa itu? Ya, jadi burok itu persatuan dari apa ya? Kesenian Nusantara. Ada burok sendiri, burok ayu itu terinspirasi dari kendaraan Nabi Muhammad. Kalau Ya, bisa. ya betul. Ada Jadi ada bentukannya, kisahnya. badannya kuda, Ah. bersayap, wajahnya cantik. Kenapa berhijab sama putih banget, ada make up. Iya. Itu burok sendiri. Terbuat dari kain kertas. Terus perintilannya itu ada reog, kuda lumping, barongan, barongsai, penari latar, singa Depok. Singa Depok dari Sunda masuk. Singa Depok. Barongsai Cina masuk. Mm-mm. Reog Ponorogo masuk. Jadi kita kalau misalnya ada sunatan nih, udah bener-bener Panjang banget, karnaval, panjang panjang banget. Dan itu yang naik tuh penikmatnya di Kabupaten Brebes sendiri. Brebes Cirebon itu satu budayanya karena kita masih nempel. Tegal, pokoknya kesenian Pantura itu namanya. Oh. Yaitu orang Jawa tadi, orang Jawa itu tak terlepas dari yang namanya Budaya itu, budaya itu. dan ritual. Ada hal-hal semacam itunya. Gua kenapa suka dan penikmat dan akhirnya jadi sekarang pelaku. Dulu sunat juga pakai itu, bro. Jadi sebelum gua naik ada jambi-jambi, ada ritual, ada apa. Pemainnya pun suruh makan nasi beras kuning. Bukan nasi kuning ya, beras buat punya. Beras kuning itu dari apa? Beras biasa Dikasih kunyit. 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 Oke. Nah, terus kayak dikunyah aja. Dikunyah. Nanti dengan sendirinya itu arwah-arwah yang itu bakal ngebantu nge-backup tenaga. Makanya mereka joget seharian bahwa lu yang badannya berapa aja tetap bakal kuat. Oh, itu kalau misalkan kayak ada apa tanggapan sunatan gitu di seharian, Pak. Seharian. Mau dia semalam nggak tidur apa nggak pengaruh. Mereka bakal tetap biasa loncat apa segala macam. Itu gua sebelum itu di jampi-jampi, di apa sampai dinaikin. Itu dinaik kepala orang, di dalamnya kan orang joget. Iya. Percaya nggak percaya? Ketika buruk ayu kan badan sama ini yang dilepas. Iya. Lepasan itu digantung di tembok. Itu kadang kalau suruh atau apa tuh minta makan. Gerak-gerak sendiri ya. Gerak. Bahkan caplokannya itu kadang Cepat. enggak, misalnya yang digantung, Oh. gerak sendiri, kencing. Betul. Jadi ada partner apa ya, ibaratnya partner kesenian budaya juga. Yang punya reog kuda lumping, anaknya sampai gila. Karena itu tak terlepas dari indigo, tak terlepas dari itu. Jadi si barong ini tuh ada isiannya. Syaratnya dari awal ketika mempunyai barong ini ada emas yang harus dikasih berapa, pisang atau apa atau air apa. Ada persenan. Iya. Nah itu kalau satu aja nggak diturutin bakal marah. Ya. Marahnya bisa nyerang ke siapa aja di sekitar di apa. Tapi ini percaya nggak percaya ya? Iya. Balik lagi teman-teman, ini percaya tidak percaya ya soal ini. Jadi mungkin nanti Nopal bisa kasih ke tim kita buat ditunjukin di podcast ini. Jadi nanti kita bahas tentang kebudayaan yang namanya burok. Jadi bisa nanti mungkin ya teman-teman editor juga bisa dicantumin nanti Iya, di kebudayaan sini burok nih. Jawa. Di sini nih. Jangan susah. Oh, susah. Sini. Ya, nambah susah dong. Di IG saya aja ada. Iya, Kalau boleh. nggak di IG Nopal. Atau Jadi nanti pas yang di tembok yang nggak ada kita main nih, kita main nggak ada angin.
Oke teman-teman, sorry tadi ada kesalahan teknis dikit. Tadi ada informasi dari tim audio kita di belakang bahwa tiba-tiba soundnya hilang ya. Betul. Tiba-tiba soundnya hilang. Ini- Mohon maaf, ini di luar kendala kita. Kendali. Iya. Bukan Sorry. kendala. Kendala. Kendala yang Kendali. tidak bisa dikendalikan. Nah, itu. Jadi masalah ini di luar apa ya bayangan kita tiba-tiba soundnya hilang. Betul. Oke, kita lanjutin. Oke. Lanjutin ya. Lanjut ya. Tadi kita sampai di cerita malam satu suro. Kita Apa? pindah dulu. Udah serius. Udah serius. Mampus tim metre mampus. Jadi sekarang kita balik ke cerita malam satu suro. Betul. Tadi bahwa saya Udah bahas yang tadi dulu bang. Pas yang mana? apa yang mana? Gua kan di awal udah ngomong. Ketika kita bahas begini, yang datang bakal banyak. Ya, boleh. Dan percaya nggak percaya, rame. Di sini memang rame. Kalau gue percaya, kalau saya pribadi Mas percaya karena memang yang berdiri saya bilang di awal tadi itu memang beririsan sama saya dengan daerah asal dan segala macam. Cuma Pal, kita langsung masuk aja ke intinya dan langsung to the point aja. Yang lu lihat sekarang nih di sini di sekitaran sini yang memang lu lihat, tapi gue minta jangan dibuat-buat ya. Katakan yang iya, jangan dibuat-buat karena gue nggak mau karena gue pengennya benar-benar real. Coba apa yang lo lihat? Ya mungkin kayak tadi tuh. Yang memang ini di sini nih. Ya memang agak ngeganggu. Di Sebut spesifik tempat ruangan ruangan ini. yang kaca ini. Iya. Jadi pusatnya pusat. Pusatnya. Hmm. Karena langsung Tengah. ke arah kita. Nggak ke arah kita, ke sana deket. Jadi saling Oke. Apa bisa diceritakan sosoknya dan bercanda di Iya, serius. Iya. ini aku kalau cerita takut ke dampak teman-teman buat bekerja. enggak nih teman-teman oke semuanya Aman ya. aman ya Iman dan takwa aman. aman gua amin Woi. enggak tapi saya enggak jadi ya gimana Pak coba Di ini nih orang ini kesini kadang memang pokoknya yang ini tuh anak kecil lah. Tadi yang mainan audio juga memang anak kecil kan ini kan main. Ah, Jadi biasa lah namanya mengganggu segala macem. Tadi udah ada sempat mediasi. Udah stop dulu main-mainnya nanti. Udah keluar juga udah lari ke atas. di kantas udah dia. Enggak nih. ngerokok Ini di apa? Serius. Arah musola ke lab ini nih, lab. Ayah musola yang sini. Iya. Yang di kantas kan? Iya. tapi yang lain sosok lain apa cuma satu Yang- kan nggak yang- mungkin Yang gede gitu, Pak. ya Cuma kan ada yang dari luar juga. Yang tadi saya bilang, ketika memang kita lagi ngobrol kayak gini, yang ngedengerin bukan cuma satu dua. Karena mereka mau ngasih ini bocah bohongan, bercanda, beneran. Kalau kita bohongan cuma ngada-ngada, ngomongin ketika hal mistis dan itu memang nggak ada di sini, ketawain sama mereka. Karena kita kan hidup berdampingan ya. Betul. Ketika ada orang bohong bisa ngaku-ngaku lihat dia. Dia aslinya genderuwo kok dia ngomong nenek-nenek, kan udah ketahuan bohong banget. Gitu. Makanya bukan jadi hal yang pengakuan atau sebagai apa seorang yang dibutuhkan. Kadang itu tadi musibah, bisa jadi musibah dan ujian. Kalau gua sendiri ngatain itu anugerah atau apa, itu ujian bagi gua untuk beradaptasi dengan itu dan membiasakan hidup normal yang nggak pernah udah lama gua nggak bawa-bawa beginian. Tanya teman-teman kelas gua. Jadi udah saking lamanya gua udah males ketika udah ditekan untuk kesana lagi. Betul. Karena apa ya, adaptasi sulit. Sulit. Hanya ketika jadi orang aneh lah. Betul. Setuju. Jadi orang aneh, indigo tuh aneh. Anehnya ketika karena pandangan dia tuh beda dengan pandangan yang lain. Dan kayak gue sendiri ya dulu memang ngiranya memang ya semua orang sama lah bisa ngeliat ini itu gitu. Cuma kan ya udah gitu balik lagi, nggak apa-apa kita dampingin aja. Kita bisa lihat dari segi ini nih. Kenapa mereka bisa berdampingan? Kita bisa bicara soal norma dan etika juga. Itu. Kita banyak bercanda segala macam di tempat yang memang sudah lama mereka di sini segala macam. Kita ngomong kasar, apa itu memang pengaruh. Betul. Kayak lu nih, lu rumah lu didatengin orang nggak kenal, baru datang dah terus bercanda-canda, pasar ini itu, kencing Marah lah. sembarangan kencing sembarangan. tuh Kang makanya jangan kencing sembarangan sekarang Kagak pernah ya. lu di pangkalan kencing sembarangan Kagak pernah. Jangan lagi, Deal, ntar. Kagak pernah. Deal kamu Pak Kades ya. Maaf ya. Ya. Ya itu waktu perukiah gue yang ketiga itu yang di Bojong itu kan gagal kan.
Gagalnya ini apa? Ada satu yang memang masih ingat gue. Kita tuh nggak boleh kencing. Cowok kan biasanya berdiri kan, langsung ke arah lubang. Nggak boleh. Nggak boleh karena memang gue dari juga ngelihat memang di situ tuh jadi tempat favorit. Oh iya. Lu lah duduk-duduk begini nih, dikencingin, marah nggak? Marah lah. Itu otomatis. Kenapa kadang kita tiba-tiba Disiram- sakit segala disiram macam? air, marah. Ya itu kalau kita bicara medis atau bicara pengetahuan yang ini dari kondisi tubuh. Tapi kadang kan memang kita Nggak tahu nggak dari tahu tiba-tiba. dari sisi lain. Iya. Udah paham sekarang? Paham sih. Nah, Cuman kalau saya pribadi sukanya ke kebudayaan tadi. Makanya tadi saya agak concern sedikit tentang memang si Nopal ini sebagai selaku pelaku budayanya itu sendiri. pelaku budaya. Karena apa? Kelestarian budaya itu, budaya nih ya Mas ya. Budaya ada tanpa dilestarikan itu lama-kelamaan hilang. Betul, punah. Akan lama-kelamaan punah antara hilang sendiri ataupun diakui oleh negara lain. Betul, setuju. Itu dia. Kapan itu ya? Reok Ponorogo sempat diakui sama Malaysia. Emang Kita sempat ada perselisihan dan itu memang terjadi, tapi itu bisa kita amankan. masih bisa Jadi di-handle. itulah teman-teman, ini peringatan juga untuk teman-teman kaula muda ya, untuk generasi-generasi milenial, generasi Z, bahwa budaya itu tanpa kalian sadari, kalau jatuh kan. Emosi banget, emosi. Enggak, karena ini obrolan serius gitu. Kalau udah berbicara tentang budaya ini gak yang main-main. Gitu. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membudayakan budaya tersebut, siapa lagi yang mau kenal budaya itu kalau bukan dimulai dari kita sendiri? Maka itulah kalian, para kaula-kaula muda. Dan ini bukan hanya kita fokus di budaya Jawa saja, enggak. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Beribu-ribu pulau. Oh, beribu-ribu pulau, berpuluh-puluh macam provinsi. Betul. Dan itu pun suku banyak. pun banyak, bahasa pun beratus-ratus, dan itu apa ya? Menandakan bahwa kita tuh kaya akan budaya. Dan itulah kenapa jangan sampai kita sebagai generasi yang memang dipersiapkan untuk Indonesia emas nantinya akan lupa dengan budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman. Oke Nopal, mungkin kita sudahi saja. Boleh. Bagaimana Mas Dika? Apa ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Dika? Satu pertanyaan terakhir. Ada. Apa? Satu aja. nih. Satu aja. Untuk akhir. Nah. Sebenarnya lebih ke tips and trick aja sih, Pak. Lebih ke tips and trick kalau kita kan nggak bisa tahu ya orang tuh bakal sama apa enggak sama Nopal atau sama apa enggak logika dan pemikirannya kayak siapapun kan pasti berbeda-beda orang. Tips and trick untuk mengatasi hal-hal yang menurut menurut orang-orang awam tuh di luar nalar, Pak. Tips and tricknya itu gimana, Pak? Selain kita bicaranya selain dari agama ya. Selain dari agama, karena kalau agama sudah jelas menjelaskan kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dari Nopal sendiri gimana tips and tricknya nih? Tips and triknya untuk hal-hal yang ini ya, Iya. alternatifnya itu. Jadi gue cerita, gue udah lama udah nggak pernah bahas-bahas begini. Nanamkan mindset yang benar. Maksudnya gini, apa-apa jangan dibawa ke hal-hal mistis. Jadi saya sendiri kenapa udah mulai terbiasa, karena ya udah kita selebas lewat segala macam, udah yang penting gue normal hidup biasa. Jadi apa-apa tuh jangan lagi-lagi ini mistis, baru batuk-batuk, aduh habis apa nih, kayak gitu. Jadi apa ya, berpikir positif intinya itu. Kadang kan respon tubuh kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Betul, setuju. Kenapa itu kadang jadi apa ya, berpengaruh juga. Mungkin dulu kalau saya dalami sampai sekarang, kalau nggak saya ikut pengajian segala macam, ya mungkin udah gila sekarang. Karena di titik terakhir saya udah nggak pernah bahas beginian lagi ke teman-teman, bahkan memamerkan apa itu nggak pernah saya. Karena terakhir tuh ya ini sedikit saya cerita terakhir, bukan lagi cuma membaca aura, membaca pikiran orang, membaca kondisi ruangan dan sekitar, tapi bisa kebayang, itu yang mungkin orang bahkan jarang percaya, kebayang orang mau meninggal. Ketika orang meninggal itu udah bukan 1-2 orang ya, ini Bang, udah lebih dari 15 orang, termasuk keluarga gue sendiri. Seminggu, sebulan, 2 bulan sebelumnya itu udah dikasih kabar duluan. Jadi kayak nanti gambaran orang yang nangis siapa,
ini anaknya bagaimana, datang jam berapa, mayit dikubur jam berapa, di mana, siapa yang datang aja itu udah kebayang semua di situ. Tergambar jelas. Bahkan orang-orang yang even baru pertama kali saya lihat wajah dan baru itu yang akhirnya saya mencoba untuk nutup diri, udah nggak pernah bahas-bahas begitu lagi. Dan ini terakhir setelah 4 tahun baru bahas ini lagi, baru bahas soal mistis-mistis lagi, karena ya itu jadi hal yang menyakitkan juga, karena ketika itu dibahas benar-benar mempengaruhi psikologis, karena saya banyak melongo, banyak menangis, banyak apa, itu saya curhatkan ke kakek juga yang memang memberikan ini semua bukan tanpa alasan, karena dia juga tahu oh yang saya omong itu memang benar. Ketika nanti mbah jam segini ini dulu memang kakek saya juga mungkin kamu ada kali ini enggak, dan itu kakek yang pas kakek tuh taunya saya cuma bisa melihat yang begitu kan, ada hal lain yang ternyata baru dikasih gitu. Ketika itu dari kelas 9 tuh udah kebayang jam berapa ini segala macam, itu jadi hal yang menyakitkan dan saya nggak mau perdalam itu dan udah melupakan itu. Ketika ada terbayang gitu saya langsung alihkan ke main sosmed, ngobrol dengan orang. Iya. Itu yang akhirnya saya nutup diri, udah nggak pernah bahas-bahas membaca kematian orang bahkan itu yang Oke. mengerikan. Berarti yang terpenting adalah mindset dan lakukan hal-hal yang positif lah ya. Iya, lebih baik kita banyak hal produktif kok. Itu kan kadang kita ngerasa itu dari hal yang ketakutan. Setuju, karena berawal dari mindset. Balik lagi Mas Dika ke kepercayaan kita sendiri. Betul. Karena jodoh, maut, rezeki sudah ada yang mengatur. Betul sekali. Jadi memang itu semua adalah di luar kehendak kita. Hal-hal seperti ini memang kita anggap sebagai sebuah anugerah, tapi memang tidak bisa tidak bisa kita untuk sombongkan ke orang kita apa. Jadi memang hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol hal tersebut. Betul sekali. Jadi itulah teman-teman, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, memang terkadang kita tidak tahu manfaatnya apa, tapi itu bergantung pada diri kita sendiri, bahwa bagaimana kita membentuk, mengatur, dan juga memanfaatkan kemampuan yang kita punya. Betul. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Cukup sekian dan sangat seru ini Sangat pembahasan. seru. Sampai ketemu di podcast bulan depan. Jangan lupa di like, comment, dan And subscribe. Dan sampai jumpa di Comcast Communication Podcast. Podcastnya anak komunikasi.